guys, welcome to Link Society. Communicate to connect. Yes, halo semuanya. Semoga yang dengerin ini lagi pada sehat-sehat ya di rumah. Betul, jangan kemana-mana dulu ya guys. Lagi gampang banget sakit tahu kalau daya tahan tubuhnya nggak kuat. Bener banget, jadi kalian harus banyak minum vitamin sama istirahat yang cukup. Iya, by the way, hari ini kita bakal bahas apa nih? Tentang proses komunikasi dan persuasi pada manusia. Lebih tepatnya, proses fisiologis dalam komunikasi. Hah? Gimana tuh maksudnya? Proses fisiologi dalam komunikasi. Gini Zul, kita kalau komunikasi biasanya gimana sih? Ngobrol. Termasuk komunikasi kan? Saling bertukar informasi. Iya, bener. Kita ngasih informasi ke seseorang dengan cara ngobrol itu pakai suara. Terus, cara biar dapat informasinya itu dengan mendengar. Jadi, proses fisiologis pada komunikasi itu maksudnya cara panca indera yang kita punya menjadi alat untuk berkomunikasi. Oh, oke, paham. Kan panca indera itu ada 5 tuh. Penglihatan, pendengaran, pengecap, penciuman, sama peraba. Emang semuanya bisa dipakai buat komunikasi? Penciuman sama peraba hubungannya sama komunikasi apa? Jadi kita mendapatkan informasi itu pakai panca indera kan, Al? Nah, dengan kita dapat informasi itu, kita jadi bisa berkomunikasi sama orang. Kalau buat indera penciuman tuh misalnya, kita tiba-tiba mencium harum masakan. Dengan begitu, kita jadi tahu kalau mama udah selesai masak tanpa perlu ngomong dulu. Nah, terus kalau buat indera peraba, Misalnya kita lagi mau beli baju, terus suka sama baju yang dipajang. Kalau ibu-ibu nih biasanya pasti megang supaya tahu bahannya enak atau enggak, ya kan? nah bener Zulfa, kalau misalnya bahannya enak, ya si ibu bakalan nanya ke penjualnya. Iya, betul banget. Tapi kalau pengecap contohnya gimana ya? Buat ngerasain makanan nggak sih? Jadi kita bisa ngasih tahu makanan bikinan mama tadi itu enak atau enggak. Oh iya, benar-benar. Ya gitu guys, jadi semua panca indera itu berperan dalam proses komunikasi kita, atau yang bisa dibilang dengan proses fisiologis pada komunikasi. Ngomong-ngomong soal panca indera nih, cara panca indera kita buat menangkap stimulus itu gimana deh? Gini Zul, panca indera kita tuh kan ada 5, yang kayak Alia sebutin tadi tuh. Nah, tiap indera itu beda-beda fungsi dan cara menangkap stimulusnya. Ya betul banget. Misalnya nih indera penglihatan. Yang ditangkap sama indera penglihatan itu apaan sih? Objek atau benda? Nah betul, objek atau benda yang kita lihat itu diterima oleh mata melalui cahaya yang dipantulkan dari objek-objek tadi. Oh, jadi stimulus yang ditangkap sama indera penglihatan itu cahaya yang nantinya bakal ditransfer ke otak gitu ya? Pantas saja kita bisa ngenalin benda-benda atau objek di sekitar kita. Ternyata si mata ini menangkap cahaya, terus diterima sama fotoreseptor, terus dikonversi deh itu jadi impuls listrik. Fungsi indera penglihatan ini vital banget nggak sih? Iya, bener banget. Dan kalian tahu nggak sih, ternyata 80% informasi yang kita terima itu berasal dari indera penglihatan loh. Wah iya kah? Aku kirain telinga, soalnya kan biasanya kita dapat informasi dari mendengar. Iya benar, aku kira juga telinga. Ternyata mata ya. Soalnya kalau mata kan kita bisa melihat apa aja, sementara telinga harus ada suara dulu. Benar, jadi kalau telinga ini menerima informasi dalam bentuk gelombang suara guys. Dan prosesnya itu bertahap, dari daun telinga atau telinga bagian luar, terus ke dalam sampai akhirnya diterusin deh ke otak. Oh iya, ternyata telinga manusia itu bisa berfungsi sejak masih dalam kandungan loh. Jadi kita sebenarnya waktu di perut udah bisa dengar dunia luar. Iya sering tuh aku lihat di artikel kalau ibu hamil itu bagus dengar musik klasik atau merutal Quran buat perkembangan janinnya. Sering juga kan orang tua ngajak ngobrol anaknya, pasti anaknya ngerasa senang dan damai banget diajak komunikasi sama orang tuanya gitu. Terus abis itu bayinya nendang deh. Nah, iya, itu tandanya si anak merespon suara-suara itu guys. Jadi, meskipun 80% informasi yang kita terima asalnya dari indera penglihatan, indera pendengar ini nggak kalah penting. Malah kalau kita ada gangguan dalam penglihatan, indera yang bakal kita andalkan pasti indera pendengaran kita.
Iya, bener juga ya. Biasanya jadi lebih peka gitu kan pendengarannya. Betul. Coba deh bayangin kalau kita lagi ngobrol, tapi lawan bicara kita nggak dengar jelas. Pasti informasi yang kita kirim nggak sampai ke orang itu. Intinya, kedua indera tadi penting ya guys. Jadi harus dijaga dan dirawat baik-baik tuh, biar tetap lancar komunikasinya. Selain dua indera tadi, masih ada 3 indera lainnya loh yang gak kalah penting. Kayak indera yang fungsinya buat ngerasain makanan itu. Ya, atau indera pengecap. Nah, indera ini menangkap zat kimiawi yang masuk ke mulut kita. Makanya kita bisa membedakan rasa makanan, mulai dari yang manis, kayak jimatan, sampai yang pahit kayak kisah hidup. Aduh, bisa aja, Hani. Indera pengecap kita bisa ngerasain makanan atau minuman itu dari apa ya? Itu loh Ja, yang kalau kita perhatiin nih, di lidah kita ada benjolan kecil-kecil. Nah, itu namanya papila. Papila ini nih yang buat kita jadi bisa merasakan makanan dan minuman yang masuk ke mulut. Oh alah, pantesan aja kalau kita lagi sariawan tuh makan suka nggak enak. Jadi karena si papila ini ya? Iya, bener banget. BTW, kalian inget gak sih pelajaran SD yang lidah ada bagian-bagian untuk membedakan rasa? Jadi, ujung lidah depan itu buat manis, belakang buat pahit, belakang kanan kiri buat asam, dan depan kanan kiri buat asin. Ah iya, inget-inget. Pantes aja kalau minum obat tuh suka pahit banget di pangkal lidah. Kalau dipikir-pikir, keren juga ya. Padahal lidahnya cuma satu, tapi beda tempat, beda yang dirasa. Tapi aku penasaran deh. Jadi kemarin tuh kan aku sempat positif COVID ya. Dan emang aku nggak bisa nyium makanan. Tapi rasanya kenapa hilang juga? Nah, itu ada hubungannya sama indera penciuman. Indera perasa dan indera penciuman itu berkaitan erat. Sekarang gini deh, kita bisa tahu ada makanan enak tanpa perlu nyobain dulu itu karena apa? Karena kita udah nyium aromanya duluan. Dari situ kita bisa tahu makanan itu enak. Karena guys, rasa atau flavor itu adalah kombinasi dari persepsi pengecapan dan penciuman, yang mana akan menghasilkan sesuatu yang meliputi rasa, aroma, tekstur, dan temperatur. Jadi ada hubungannya gitu. Oh alah gitu ya. Ya sih benar, makanan itu enak karena selain dirasa, kita juga mencium aromanya duluan. Aduh, jadi lapar deh. Kan? Mulai deh. Nah, jadi intinya, indera penciuman itu bertugas menangkap aroma yang dihasilkan dari objek kimiawi di sekitar kita ya, guys. Terakhir ada indera apa nih guys? Yang terakhir ada indera praba. Indera praba atau sematosensori menerima stimulus berupa sentuhan, tekanan, dan rasa sakit melalui kulit sebagai organ paling luar dari tubuh kita. Bener banget. Kulit sebagai pelindung otot dan tulang punya reseptor-reseptor khusus. Kayak reseptor untuk rasa sakit. Ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Terus reseptor untuk tekanan. Ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. Sementara itu, kalau rangsang sentuhan dan panas, ujung reseptornya itu ada di dekat epidermis. Bentar-bentar deh. Dermis dan epidermis itu apa sih? Itu loh, Za, lapisan-lapisan pada kulit. Epidermis itu lapisannya kulit yang paling luar. Terus di bawahnya ada dermis. Nah, bawahnya dermis ada hipodermis yang menjadi lapisan terdalam. Oh alah, jadi kulit kita punya 3 lapisan dong ya? Iya, benar banget. Nah, guys, waktu cepat berlalu ya. Kayaknya kita udah harus undur diri deh. Gak kerasa ya guys, banyak banget yang kita omongin tadi. Mulai dari hubungan panca indera kita dengan komunikasi, sampai ke stimulus berbeda yang ditangkap oleh 5 panca indera kita beserta prosesnya. Intinya, proses fisiologis dalam komunikasi itu adalah bagaimana indera-indera tadi mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Baiklah, kalau gitu kita Hani, Reza, Zulfa, dan Alia pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi. bye-bye. bye! Bye.